Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan Sekolah Sabat pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Saat Penghakimannya. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini bagi saya pribadi merupakan satu pelajaran yang memang mencabar untuk kita memahaminya. Namun puji Tuhan daripada buku Sekolah Sabat kita dan pembacaan buku-buku Roh Nubuat menolong kita memahami pelajaran kita pada minggu ini. Sekali lagi, tajuk Sekolah Sabat kita, Saat Penghakimannya. Bila sebenarnya penghakiman itu bermula? Bagaimana kita memahami akan hal ini menurut Daniel dan Wahyu? Ayat hafalan kita dalam Roma 13 ayat 11 dan 12 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Saudara, untuk memahami, mengerti pelajaran kita pada minggu ini, ada baiknya saudara kita membaca ayat-ayat Alkitab seperti yang tertera di screen kita. Pendahuluan Sekolah Sabat. Api penghakiman Tuhan menyala di atas Yesus di Kalvari. Semua yang ada di dalam Kristus selamat selamanya di bawah sayapnya. Di kayu salib, Kristus dihakimi sebagai orang berdosa yang dihukum supaya kita boleh dihakimi sebagai warga kerajaan surga yang benar. Dia dihakimi sebagai penjenayah supaya kita dapat dibebaskan daripada api pemusnah yang membawa kematian kekal, baik secara hiasan maupun secara literal. Kita mesti mengumumkan bahwa masa penghakiman telah tiba. Setiap manusia akan dihakimi sekarang, seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 6 hingga 7. Nah, mengapa penghakiman telah bermula sekarang? Bukankah itu peristiwa masa depan? Bagaimana kita boleh tahu bila ia bermula? Kita boleh menjawab soalan-soalan ini dengan mengkaji Daniel 8 dan 9. Buku Daniel akan menerangkan masa penghakiman itu. Dan untuk mengerti, membahas pelajaran ini, kita akan membagikan pada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu pembersihan tempat kudus. Yang menjadi pertanyaan, bila pembersihan itu bermula, bagaimana pembersihan itu berlaku? Daniel 8 ayat 13 hingga 14 mengatakan, kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentera yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Seperti yang kita telah lihat, mesti ada penghakiman sebelum Kristus datang. Malaikat mengumumkan dengan suara nyaring bahwa saat penghakimannya telah tiba. Wahyu 14 ayat 7. Kitab Daniel memberitahu kita masa bila penghakiman ini bermula. Imamat 16 menerangkan bagaimana pembersihan tempat kudus pada hari pendamaian dilakukan. Imamat 16 ayat 16. Itu adalah simbolik imam besar kita, yaitu Yesus, membersihkan tempat suci atau bait suci surgawi. Seperti dalam Ibrani 9 ayat 23 hingga 24. Nah, hari pendamaian adalah saat penghakiman bagi umat Israel. Mereka harus bertaubat dan meminta pengampunan dosa mereka untuk diyakinkan bahwa mereka sebenarnya telah diampuni. Imamat 16 ayat 29 hingga 30. Nubuatan tentang pembersihan tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14 merujuk kepada zaman akhir. Daniel diberitahu apabila tempat atau bait suci surgawi akan dibersihkan dengan penghakiman berdasarkan pengorbanan Yesus. Bukan karena ada dosa di surga, tapi untuk menamatkan kejahatan. Tajuk yang kedua, 2300 hari dan zaman akhir.
Apa makna 2300 hari ini? Apa kaitan 2300 hari dengan zaman akhir? Daniel 8 ayat 26 mengatakan, "Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh." Setiap orang Yahudi memahami dengan jelas maksud pembersihan tempat kudus duniawi. Itu berlaku pada hari pendamaian, yaitu hari penghakiman. Walaupun Daniel memahami konsep pembersihan tempat kudus dan penghakiman, dia keliru tentang 2300 hari itu. Dalam Daniel 8, Jibril memulakan penjelasannya tentang nubuatan 2300 hari itu. Dia menamakan domba jantan itu sebagai menggambarkan media Persia, dan kambing jantan itu menggambarkan Yunani, seperti yang tertulis dalam Daniel 8 ayat 20 dan 21. Walaupun tidak dinamakan seperti dua kuasa sebelum itu, entiti seterusnya, tanduk kecil itu, jelas sekali adalah Rom atau Roma. Seperti yang terdapat dalam Daniel 8 ayat 9, ayat 23 dan ayat 24. Nah, dia kemudiannya memberi gambaran mengenai satu fase agama politik Rom yang akan menghempaskan kebenaran ke tanah. Seperti dalam Daniel 8 ayat 10 hingga 12 dan ayat 25. Dan mencampuri pelayanan surgawi Kristus dalam Daniel 8 ayat 10 hingga 12. Nah, pembersihan tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14, kemuncak bab itu adalah jawaban Tuhan terhadap cabaran kuasa dunia dan agama yang telah coba merampas kuasa Tuhan. Ia adalah sebahagian daripada penyelesaian Tuhan kepada masalah dosa. Jibril bersedia untuk menjelaskan perincian dalam jadwal masa nubuatan Tuhan. Pada akhir Daniel 8, kita dapat lihat dengan jelas bahwa Daniel tidak memahami bahagian dari penglihatan itu tentang 2300 hari. Bahagian awal tentang domba jantan, kambing, dan tanduk kecil semuanya telah dijelaskan. Bahkan dua kuasa pertama secara terang-terangan dikenal pasti dengan namanya. Pembersihan tempat kudus itu bagaimanapun tidak dijelaskan. Malaikat Jibril yang muncul dalam Daniel 8 kini muncul lagi dalam Daniel 9 dan berkata kepadanya, "Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi." Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu, seperti dalam Daniel 9:23. Nah, penglihatan apa itu? Seperti yang akan kita lihat esok, penglihatan 2300 hari, satu-satunya bahagian penglihatan sebelumnya dalam Daniel 8 yang dia belum jelaskan kepada Daniel. Dan grafik yang tertera di skrin saudara akan membantu kita memahami domba jantan itu siapa, kambing jantan, tanduk kecil, dan 2300 hari itu. Dan saudara, untuk memahami penerangan yang kita sudah jelaskan sebentar tadi, Anda boleh lihat grafik yang ada di skrin saudara supaya kita lebih memahami apa yang kita sudah pelajari. Kita ke tajuk yang ketiga, yaitu petunjuk malaikat kepada Daniel. Yang menjadi pertanyaan, apakah petunjuk khusus yang diberikan malaikat kepada Daniel? Mengapakah ini penting dalam memahami maksud pembersihan tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14? Daniel 9:23 mengatakan, "Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi." Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Dalam ayat yang ke-24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, malaikat itu dengan jelas mengarahkan Daniel untuk camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan. Seperti dalam Daniel 9:23. Perkara apa dan penglihatan apa ini? Oleh karena tidak ada penglihatan yang direkodkan dalam Daniel 9, maka Jibril pastilah bercakap tentang bahagian penglihatan dalam Daniel 8 yang Nabi itu tidak faham, yaitu penglihatan tentang 2300 hari.
Bagian pertama dari nubuatan ini berkaitan dengan umat Tuhan, orang Yahudi. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, yaitu bangsa Yahudi. Dalam nubuatan Alkitab, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun nubuatan literal. Yeskiel 46 bilangan 14:34. Dalam Daniel dan Wahyu, apabila ditemui image simbolik, biasanya nubuatan masa juga adalah simbolik. Salah satu cara kita boleh yakin bahwa prinsip nubuatan hari tahun berlaku di sini adalah apabila kita menggunakannya dalam nubuatan Daniel. Setiap peristiwa pada garis masa itu dapat dimengerti dengan sempurna. Kita akan mempelajari lebih jelas dalam pelajaran esok. Jika kita menggunakan prinsip ini, 70 minggu terdiri daripada 490 hari. Oleh karena 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun literal, maka 490 hari adalah 490 tahun literal. Jibril memberitahu Daniel bahwa 490 tahun dipotong. Maksud literal perkataan ini dalam bahasa Ibrani chathak, kadang-kadang diterjemahkan ditetapkan. Dipotong dari apa sebenarnya? Satu-satunya yang mungkin adalah ia dipotong daripada 2300 hari dalam Daniel 8:14. 490 tahun ini, nubuatan masa dikaitkan secara langsung dengan nubuatan masa dalam Daniel 8 ayat 14. Satu-satunya bahagian penglihatan yang tidak dapat dijelaskan dalam Daniel 8 dan satu-satunya nubuatan masa dalam Daniel pasal yang ke-8. Oleh itu, kita dapat melihat bahwa Jibril datang untuk membantu Daniel memahami nubuatan 2300 hari. Apa yang dia tidak faham dalam bab sebelumnya. Dan Anda juga boleh melihat di screen saudara adalah grafik atau gambar yang menjelaskan kepada kita apa yang terjadi dalam 2300 hari itu. Dan mungkin saudara, grafik yang ada di hadapan saudara ini akan menolong kita memahami apa yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Kita teruskan, tajuk yang keempat, Mesias disingkirkan. Apa makna Mesias disingkirkan? Apa kaitan peristiwa ini dengan saat penghakimannya? Daniel 9 ayat 27 mengatakan, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, Jibril memulakan nubuatan 490 tahun ini dengan peristiwa yang sangat penting bagi Daniel dan orang Yahudi. Yaitu apa? Perintah untuk memulihkan dan membina Yerusalem. Walaupun pelbagai dikrit telah diluluskan mengenai Yerusalem, dalam Ezra 7 kita mendapati bahwa dikri itu diluluskan pada 457 BC. Membenarkan orang Yahudi bukan sahaja untuk kembali ke tanah air mereka, tetapi juga untuk mendirikan community mereka sebagai community keagamaan. Kita boleh baca dalam Ezra 7 ayat 13 dan ayat 27. Adalah penting untuk diperhatikan bahwa dikri Raja Artasta telah dikeluarkan pada musim luruh 457 BC. Dan dikrit ini pada 457 BC hingga Mesias menurut Daniel akan ada 69 minggu atau 483 tahun. Jika kita bermula pada 457 BC dan bergerak ke hadapan mengikut garis masa sejarah, maka kita akan tiba pada 27 AD. Perkataan Mesias bermaksud yang diurapi. Pada 27 AD, Yesus Kristus, Mesias telah dibaptiskan. Kita boleh baca dalam Matius 3:13 hingga 17. Daniel meramalkan ratusan tahun lebih awal, tahun yang tepat untuk pembaptisan Kristus. Masa di mana Yesus akan memulahkan 3,5 tahun pelayanannya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Daniel 9 ayat 26. Mesias akan disingkirkan atau disalibkan. Ayat itu menambah, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, kematian Kristus di salib Kalvari adalah untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri.
Itulah sebabnya Paulus menuliskan, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Dalam Daniel 9:27, kita membaca bahwa pada pertengahan minggu 7 tahun terakhir, Kristus akan mengakhiri korban dan persembahan. Pada pertengahan minggu ke-70 ini, pada 31 AD, Kristus mengesahkan perjanjian yang kekal dengan darahnya dengan mati di kayu salib. Jadi, sistem pengorbanan hewan untuk dosa tidak lagi diperlukan. Nubuatan-nubuatan ini menunjukkan bahwa Kristus, Mesias, akan disalibkan dan menyebabkan sistem korban terhenti. Kepentingan nubuatannya pada musim bunga 31 Masehi. Nubuatan-nubuatan ini telah digenapi dalam setiap perincian. Tepat pada perayaan Paskah, ketika imam besar mempersembahkan domba Paskah, Kristus telah dikorbankan untuk kita. Di screen saudara grafik, gambar, penerangan daripada apa yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kita ke tajuk yang kelima terakhir, tahun 1844. Yang menjadi pertanyaan, apa yang berlaku di tahun 1844? Apa kaitan peristiwa ini dengan penghakiman? Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. 490 tahun pertama dari nubuatan 2300 tahun itu dikhususkan untuk bangsa Yahudi, zaman dahulu dan kedatangan Mesias. Bahagian terakhir daripada 2300 tahun adalah berkaitan dengan umat Tuhan, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, bersama-sama dengan pembersihan tempat kudus surgawi dan akhirnya kedatangan Kristus kali yang kedua. 490 tahun pertama diperuntukkan untuk kedatangan Mesias yang pertama dan berakhir 34 AD. Dengan menolak 490 tahun daripada 2300 tahun, maka akan tinggal 1810 tahun lagi. 1810 tahun kedua ini berlaku untuk umat Tuhan, saudara dan saya, zaman kita. Jika kita bermula pada 34 AD dan kita tambah 1810 tahun, kita akan sampai ke tahun 1844 AD. Apa yang berlaku selama 1810 tahun yang lain? Tanduk kecil, pagan dan paus Rom coba untuk memusnahkan umat Tuhan dan menggantikan korban Yesus dengan penyembahan palsu. Ia menyerang asas-asas bait suci surgawi di mana Yesus sedang berdoa untuk kita. Ibrani 7 ayat 25, pasal 9 ayat 24. Ia mengajar konsep palsu tentang Tuhan dan keadilannya. Sehubungan dengan pembersihan dan pemulihan kebenaran mengenai tempat kudus dan penghakiman akhir zaman surgawi, Tuhan membuat rayuan terakhirnya kepada semua manusia dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 untuk merespon kepada kasih-Nya, menerima rahmat-Nya dan hidup saleh dan taat. Oleh karena dosa-dosa orang Israel, tempat kudus itu harus dibersihkan, yang boleh berlaku hanya dengan darah binatang. Ia sama dengan kita. Kita memerlukan juru selamat yang hidupnya dilambangkan oleh binatang yang dikorbankan pada hari pendamaian sebagai satu-satunya cara untuk dapat melewati penghakiman. Pembersihan bait suci bermula tahun 1844. Tuhan dibenarkan dan umatnya dihakimi dan ditebus. Apa yang patut kita buat? Bertobat dan beritakan Injil. Di hadapan kita, di screen kita, adalah grafik yang menjelaskan apa yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Pena inspirasi juga menjelaskan. Memang sungguh-sungguh adegan yang berkaitan dengan kerja penutupan pendamaian. Sangat penting kepentingan yang terlibat di dalamnya. Penghakiman kini berlaku di tempat kudus di atas. Semua orang yang ingin nama mereka dipertahankan dalam kitab kehidupan harus sekarang dalam beberapa hari yang tersisa dari masa pencobaan mereka menyeksa jiwa mereka di hadapan Tuhan dengan kesedihan karena dosa dan pertobatan yang sejati. Pasti ada penyelidikan hati yang mendalam dan setia. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Matematik adalah sains tepat. Dalam nubuatan Daniel dan Wahyu mengenai penghakiman, Roh Kudus menyatakan
kepada para nabi bukti matematik yang sangat spesifik bahwa firman Tuhan boleh dipercayai. Dalam pelajaran minggu ini, kita telah meneliti beberapa daripada bukti ini. Seluruh nubuatan bermula dengan dikrit untuk memulihkan dan membina Yerusalem pada tahun 457 BC. Seperti yang tertulis dalam Daniel 9:25. Jika Anda bermula dari 457 BC dan bergerak ke hadapan 2300 tahun mengikut garis masa sejarah, termasuk perpindahan dari 1 BC ke AD 1 yang tidak termasuk kosong, Anda akan tiba pada 1844 AD. Tarik ini membawa kepada pembersihan tempat kudus di surga dan kerja penghakiman digambarkan dengan hari pendamaian. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit membantu kita memahami pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik menolong kami memahami pelajaran kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.